Halo sahabat, pernah nggak sih suatu pagi saat bangun tidur, tiba-tiba badan terasa berat banget? Mau beranjak dari kasur saja butuh perjuangan. Sendi-sendi terasa kaku dan pinggang mulai protes. Di saat itulah kita tersadar, tubuh ini memang sudah tak sekuat dulu. Langkah yang dulunya tegap, sekarang mulai melambat. Dan jujur saja, bukan cuma fisik yang lelah, tapi pikiran pun mulai berisik. Muncul pertanyaan yang kadang bikin sesak di dada. Apa aku masih berguna? Atau jangan-jangan aku cuma jadi beban buat anak cucu? Perasaan ini wajar kok, sangat manusiawi. Tapi sebelum kamu larut dalam rasa sedih, yuk kita duduk bareng sebentar. Video ini bukan mau menggurui, tapi mau jadi pelukan hangat buat kamu yang merasa fisiknya mulai redup, tapi semangatnya harus tetap menyala. Karena menyerah itu bukan pilihan, dan hidup selama nafas masih berhembus, selalu punya arti yang luar biasa. Bab 1. Tubuh lemah bukan berarti gagal. Banyak dari kita yang merasa kecewa pada diri sendiri saat nggak bisa seaktif dulu. Ingat nggak dulu waktu kita masih cekatan? Masak buat sekeluarga besar, angkut-angkut barang, atau bolak-balik kerja tanpa kenal lelah. Sekarang, saat tangan mulai gemetar atau ingatan mulai samar-samar, rasa nggak berguna itu pelan-pelan menyelinap ke hati. Tapi coba pikirkan lagi, apakah nilai diri manusia cuma diukur dari otot dan produktivitas? Tentu enggak. Faktanya, saat tubuh fisik kita melemah, sebenarnya ada kekuatan lain yang lagi tumbuh diam-diam, yaitu kekuatan spiritual dan kedalaman jiwa. Saat kita dipaksa untuk berhenti dari kesibukan luar, ruang dalam hati kita justru jadi lebih lapang. Kita jadi punya waktu buat benar-benar mendengar suara hati, merenung dan melihat hidup dengan kacamata yang lebih bijak. Para lansia sering nggak sadar kalau kehadiran mereka itu membawa energi yang tenang. Kamu mungkin nggak bisa lagi lari bareng cucu, tapi kamu bisa jadi tempat mereka bercerita dengan sabar. Kamu adalah jangkar yang menenangkan keluarga di tengah badai dunia yang serba cepat ini. Tubuh boleh rapuh, tapi kebijaksanaanmu adalah warisan yang gak ternilai harganya. Bab 2. Sakit adalah bahasa tubuh, bukan hukuman. Kadang kalau rasa sakit datang bertubi-tubi, pikiran kita suka liar. Kita mulai mikir, apa ini hukuman atas kesalahan masa lalu? Atau kenapa nasibku begini banget? Berhenti menyalahkan dirimu sendiri. Sakit itu bukan hukuman, apalagi kutukan dari semesta. Sakit itu sebenarnya cara tubuh kita berkomunikasi. Ia bicara lewat rasa nyeri, lewat rasa lelah yang gak tertahankan. Tubuhmu cuma ingin mengajakmu pulang ke dalam dirimu sendiri. Ia ingin kamu melepaskan apa yang selama ini terlalu kencang kamu genggam. Ambisi, amarah, atau beban pikiran yang gak perlu. Pernah perhatikan gak? Orang yang pernah melewati masa sakit biasanya jadi lebih lembut hatinya. Ada empati yang tumbuh dari rasa sakit itu. Kita jadi lebih paham arti sabar dan syukur yang sebenarnya. Sakit itu memaksa kita untuk jeda, dan dalam jeda itulah kita seringkali merasa lebih dekat dengan Tuhan. Bukan karena terpaksa, tapi karena di titik terlemah itu, kita merasa dipeluk oleh kasih-Nya yang luar biasa. Jadi kalau hari ini kamu merasa sakit, terimalah ia sebagai pesan cinta dari tubuhmu untuk lebih menyayangi jiwamu. Bab 3. Saat keluarga tak paham, dunia belum berakhir. Ini bagian yang paling sensitif. Kadang yang bikin nangis bukan karena kaki yang linu, tapi karena hati yang sepi. Anak-anak sibuk dengan dunianya, cucu-cucu jarang mampir, dan rasanya kita seperti dilupakan di sudut rumah. Rasa nggak dianggap ini memang luka yang nggak berdarah, tapi perihnya minta ampun. Tapi coba kita lihat dari sisi lain. Mungkin mereka bukan nggak sayang, tapi mereka cuma belum paham. Mereka belum pernah ada di posisimu, jadi mereka nggak tahu gimana rasanya jadi rapuh. Jangan biarkan kekecewaan ini bikin hatimu jadi keras. Kasih sayang orang tua itu seperti matahari, tetap memberi meski nggak selalu dibalas. Doa-doamu di tengah malam, meski lirih, adalah payung pelindung buat mereka. Mungkin mereka nggak tahu, tapi doa-doamu lah yang menjauhkan mereka dari mara bahaya. Kalau mereka nggak datang menjenguk, jangan merasa sendiri. Tuhan nggak pernah meninggalkanmu. Dalam sunyi, justru di situ ada ketenangan yang paling murni. Kamu sedang diajak untuk naik level, belajar mencintai tanpa menuntut balasan. Dan itu adalah bentuk cinta yang paling suci.
Bab 4. Masa sakit adalah waktu emas merapikan jiwa. Selama ini kita menganggap sakit itu masa suram, tapi sebenarnya ini adalah waktu emas buat bebenah batin. Waktu kita sehat, kita terlalu sibuk lari mengejar dunia, menyenangkan orang lain, sampai lupa ngurusin rumah di dalam diri kita sendiri. Saat kamu terbaring, jiwamu sebenarnya lagi diajak duduk tenang. Inilah saatnya membereskan luka-luka lama yang belum sembuh, memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti, dan yang paling penting, memaafkan dirimu sendiri. Proses ini mungkin gak nyaman, tapi ini perlu supaya jiwamu bersih. Bayangkan tubuhmu lagi membuang racun, dan jiwamu juga lagi membuang sampah-sampah emosi. Di momen ini, doa terasa lebih dalam, introspeksi terasa lebih jujur. Kamu nggak butuh lagi topeng buat terlihat kuat di depan orang. Kamu cuma butuh jadi dirimu yang apa adanya di hadapan Tuhan. Ketenangan sejati itu nggak datang dari luar, tapi dari batin yang sudah berdamai dengan masa lalu. Bab 5. Kamu adalah penjaga warisan jiwa. Menjadi lansia bukan berarti hidup sudah selesai atau cuma tinggal nunggu waktu. Kamu punya peran yang sangat mulia sebagai penjaga warisan jiwa bagi generasi muda. Warisan itu bukan cuma soal tanah atau tabungan di bank, tapi soal keteladanan. Cucumu akan mengingat gimana kakek atau neneknya tetap tersenyum meskipun sedang sakit. Mereka akan belajar arti kesabaran dari diammu. Mereka akan belajar arti keteguhan dari caramu menghadapi masa tua dengan bermartabat. Kamu adalah contoh nyata bahwa hidup nggak harus selalu kencang dan gemirlap. Kadang, di langkah yang pelan dan di senja yang damai, kita justru bisa jadi cahaya yang paling terang buat orang lain. Sahabat, jangan pernah merasa kalah hanya karena fisik tak lagi perkasa. Kamu adalah jiwa yang hebat, yang sudah melewati ribuan badai dan tetap berdiri tegak sampai hari ini. Dunia mungkin berjalan sangat cepat, tapi kamu nggak perlu mengejarnya. Cukup nikmati setiap napas dengan rasa syukur. Kehadiranmu, doamu, dan kebijaksanaanmu adalah harta karun bagi keluarga dan lingkunganmu. Kamu bukan beban, kamu adalah penyeimbang. Jadi tetaplah bercahaya di masa senjamu yang indah ini. Kamu berharga, sangat berharga.